Jangan sampai mereka kepahitan sama Tuhan Iya. gara-gara bapaknya sibuk berkhotbah dan tidak mengurusi anak-anak. Iya. Kita terlalu banyak bicara tentang Tuhan, tapi sedikit sedikit atau jarang bicara dengan Tuhan. Wah. Shalom. Jumpa lagi di Biblical Living Sofyan Erawan Channel. Sobat-sobat terkasih dimanapun juga berada, siang hari ini kita akan berbincang-bincang dan sekaligus membahas tentang kehidupan pria di dalam fungsi dan panggilannya di hadapan Tuhan sebagai makhluk ciptaan yang termulia di hadapannya, serta peranannya di hadapan orang-orang yang dikasihinya. Siang hari ini saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Beliau memiliki hati dan mempunyai hati terhadap pemulihan hati para pria. Dimanapun juga mereka berada para pria. Bukan hanya orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi orang-orang yang ada jauh darinya. Bahkan di seluruh pelosok tanah air, beliau menyempatkan hidupnya, bahkan pengajarannya, sehingga mereka boleh menjadi pria-pria yang diselamatkan. Siang hari ini kita akan berkenalan lebih dalam lagi dan lebih lanjut kepada Bapak Pendeta Martinus Liur. Shalom Pak Martinus. Shalom. Pak Pendeta. Shalom Pak Sofyan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat luar biasa, haleluya. Pak Nus, saya sapa dengan panggilan Pak Nus saja ya, karena terima saya kasih. lebih akrab dengan Pak Pendeta Pak Nus Ya. Liur. Nah Pak Nus, saya mau tanya, dan saya pelajari perjalanan pelayanan Bapak baik di mimbar-mimbar maupun di channel-channel YouTube yang kurang lebih saya perhatikan sudah ada 300 lebih ya video yang diupload di channel YouTube Bapak Pendeta Martinus Liur. Nah saya mau tanya Pak, kenapa sih Bapak begitu memiliki hati, Bapak punya hati di sela-sela kesibukan untuk memulihkan hati para pria yang ada, ya khususnya yang tadi Bapak ceritakan di Indonesia ini. Ya. Kenapa Bapak bisa menyempatkan waktu yang mungkin lebih lama banyak terhadap pemulihan hati para pria Pak Nus? Ya, terima kasih Pak Sofyan. Kalau di Alkitab itu kan diterangkan pria itu sumbernya kan dari tanah. Oh iya. Nah, dibuat dari tanah. Sementara tanah itu sendiri artinya sumber. Oh iya. Jadi kemudian Alkitab menjelaskan pria itu juga artinya sumber. Ya. Jadi kalau pria itu sumber dibuat dari tanah yang adalah sumber, berarti dia menentukan kehidupan. Oh. Dan pria itu kan diciptakan Tuhan pertama kali, bukan lebih utama tapi yang pertama dimulai. Iya. Berarti mesti menjadi pola atau model. Nah, Alkitab menerangkan bahwa pria itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Iya. Nah, kata segambar dan serupa itu kan tentang Kristus. Gambar Allah itu Kristus. Iya. Jadi pria itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oh ya, wanita juga, tapi karena kita bahas pria. Iya. Nah, di Perjanjian Baru juga diterangkan bahwa pria itu adalah sumber. Bahasa Yunaninya kephale. Kovale, kepala. Jadi kalau orang Ambon bilang kalau kepala air bersih, Iya. kaki air bersih. Kalau kepala air kotor, kaki air pasti kotor. Oh. Nah, ikan itu kan busuknya kan dari kepala, Oh. bukan dari ekor. Nah, saya punya pengalaman pribadi sebelum saya dipulihkan di kegerakan pria, memang arah dan tujuan itu tidak memberkati. Banyak sekali problem-problem, banyak sekali aktivitas yang tidak sejalan dengan hakikat penciptaan. Iya. Nah, tahun 2000 saya dengar pemulihan pria Iya. melalui sebuah kegerakan di Indonesia. Lalu saya mulai ikut tahun 2005 dan saya temukan ternyata gereja mesti mengadopsi
pemulihan pria ini sebagai program utama. Oh, nilai-nilainya Pak Nus. Nilainya, karena pria itu kalau udah pulih, Ya. dia pasti bergerak untuk memulihkan segala sesuatu. Nah, Pak Nus, tadi kan Pak Nus memakai pepatah Ambon ya. Kalau istilahnya kepala bersih, kaki bersih gitu Pak. Kaki air bersih. Ya, kalau kepala kotor, kaki pasti kotor. Ya. Nah, saya mau tanya, berarti dampaknya kalau pria itu belum dipulihkan, dia berdampak sangat negatif sekali terhadap orang-orang yang dipimpin ya Pak Nus ya? Memang kita harus sadar bahwa banyak sekali problem sosial itu kan digerakkan oleh pria. Ya. Kejahatan-kejahatan yang muncul di berbagai tempat itu kan didominasi oleh kaum pria. Iya. Itu berarti kan dia meleset dari tujuan yang ditetapkan Tuhan. Iya. Tuhan kan ciptakan pria itu. Pertama kali di Taman Eden kalau kita baca Kejadian, itu Tuhan taruh di sebuah taman Iya. yang ada 3 jenis pohon. Iya. Ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan yang jahat, dan ada pohon yang bijinya atau buahnya dimakan. Itu gambaran tentang pemeliharaan Tuhan, ya kebutuhan jasmaninya, kebutuhan intelektualnya itu kan pengetahuan, Iya. dan kebutuhan rohaninya sumber Iya. kehidupan, pohon kehidupan. Iya. Tapi Tuhan juga taruh satu sungai di mana ada 4 cabangnya. Iya. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Iya. Itu tidak sekedar nama sungai. Pison itu kan artinya percepatan. Iya. Gihon itu kan artinya meluap-luap atau meluber. Ya, Tigris itu artinya terobosan. Iya. Lalu Efrat itu artinya peningkatan. Iya. Jadi Tuhan taruh pria itu untuk tidak hanya mengelola, tapi dia mesti bermultiplikasi. Oh iya. Gambar dan karakter Kristus. Iya. Nah, sementara gereja cenderung mengabaikan pria. Kalau kita jujur melihat yang paling banyak aktif pelayanan dan pemulihan bahkan kesaksian itu kan kaum wanita. Nah, sementara pria sendiri justru diciptakan untuk menjadi sumber pemulih dan sekaligus bermultiplikasi. Nah, oleh karena itu Pak Nus begitu terpanggil ya. Betul. Terhadap pemulihan hati para pria ya Pak Nus. Betul. Oh. Itulah sebabnya memang setelah saya dipulihkan, Ya. saya merasa ini special calling. Karena itu kalau special calling maka saya mesti sediakan waktu cukup untuk membaca, untuk belajar, untuk mengalami, ya terus menerus sampai temukan apa yang Tuhan mau kita kerjakan buat kaum pria. Nah, Pak Nus tadi Pak Nus mengungkit masalah special calling. Ya, Nah, saya mau tanya nih Pak Nus nih. Pak Nus kan sudah mengerti, mendapatkan apa sih panggilan khusus Pak Nus dari Tuhan gitu ya. ya. Nah, apakah setiap pria itu tahu persis apa panggilan dia dalam hidupnya dari Tuhan gitu Pak Nus? Dan bagaimana cara dia seorang pria itu mengerti callingnya, panggilan Tuhan terhadap dirinya itu seperti apa Pak Nus? Ya, memang panggilan Tuhan itu nggak bisa dipelajari secara matematis. Oh iya. Tapi mesti dialami dengan yang namanya kepekaan spiritual. Kepekaan spiritual. Ya, Ya. saya waktu masih SMA, saya pingin untuk masuk di dunia ekonomi. Ternyata gagal. Saya pingin lagi masuk di dunia politik, gagal. Bahkan setelah saya jadi pendeta, kepingin juga untuk mengubah segala sesuatu dari jalur politik. Itu pun beberapa kali gagal. Oh iya. Nah, di situ memberi tanda buat saya bahwa ternyata saya tidak dipanggil untuk dunia
yang tadi saya sebutkan. Iya. Saya dipanggil untuk pemberitaan firman Iya. bagi pemulihan pria, keluarga, dan gereja. Iya. Karena kalau Alkitab menyebutkan terutama di Mazmur 128, kalau Iya. pria itu pulih, itu keluarganya dipulihkan, Iya. kotanya dipulihkan, gereja dipulihkan, bangsa dipulihkan. Bahkan akan lahir generasi-generasi baru yang juga memulihkan menjadi berkat di zaman mereka. Yes, dimulai dari Seorang pria yang pulih ya Pak Nus. pria yang takut Tuhan. Pulih itu kan berarti dia kembali ke hakikat. Iya. Adam itu kan jatuh dalam dosa, tapi Tuhan cari dia. Dan ketika Tuhan cari dia, Tuhan kasih disiplin. Disiplinnya Tuhan buat Adam ialah dia harus berjuang. Tetapi Tuhan tidak biarkan. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihani orang yang berdosa. Yes. Dan ruang itu kan dibuka buat Tuhan. Yes. Nah karena itu saya merasa bahwa pria itu mesti punya kepekaan spiritual yang kuat. Semua yang kita kerjakan seolah-olah gagal. Kerjakan ini gagal, kerjakan ini gagal, kerjakan ini tidak ada terobosan. Ya kita mesti berhenti. Nah Pak Nus, kepekaan spiritual itu mudah sekali diterjemahkan ya Pak Nus ya. Tapi kadang-kadang nggak mudah untuk kita lakukan sebagai seorang pria untuk memiliki kepekaan spiritual itu Pak Nus. Iya. Iya. Kepekaan spiritual itu kan orang mesti punya private room, ruangan pribadi yang namanya mesbah pribadi. Wah ini istilah Ya. istilah private room. Private room. Private room. Private room itu yang tahu itu cuma kita dan Tuhan. Oh. Tidak ada yang tahu. Iya, ruang Bahkan- pribadi di dalam hati kita ya Pak Ya, Nus ya. bisa di dalam hati kita. Iya. Jadi pria itu mesti punya mesbah pribadi. Itu mesti dibangun ya Pak Nus ya. Mesti dia bangun oleh kesadaran sendiri. Kalau dia dibangun kesadaran sendiri, maka dia pasti berjumpa dengan apa itu special calling-nya itu. Yes. Nah, special calling saya itu kan saya temukan itu waktu tahun 2004 dimulai dengan seorang pria yang gila. Ya, pria itu memang gila, keluar dari rumah sakit jiwa, Iya. tidak dapat disembuhkan. Iya. Lalu keluarganya kirim dia minta saya doakan. Iya. Dan ketika saya doakan dengan tim saya, pria itu sembuh total. Terus kami bimbing dia, beberapa minggu kemudian dia menikah. Iya. Nah dari situ saya temukan ternyata saya dipanggil Tuhan untuk ngurus pria. Tapi pertanyaan saya, Tuhan kenapa harus mulai orang gila? Nah itu saya hampir 1 minggu bergumul Pak Sofyan. Saya tanya Tuhan melalui doa saya. Doa terus saya tanya, kenapa orang gila? Pertama udah nggak sehat. Yang kedua orang gila kan nggak ada duitnya. Ya, jadi kok saya mulainya kok orang gila. Iya. Nah di situ saya temukan jawabannya, itu yang disebut kepekaan spiritual. Ternyata Tuhan mau saya urus banyak pria. Karena kita pria-pria ini kan pernah gila. Iya. Ada yang gila hormat, Iya. gila jabatan, gila istri orang, gila anak gadis orang, gila harta. Nah kalau ada orang, kalau yang benar-benar gila yang ada di rumah sakit jiwa. Iya. Tapi yang berkeliaran kemana-mana kan namanya Pura-pura gila ya Pak Nus. bukan, gila benar. Nah itulah sebabnya. Dan anehnya setelah saya layani pria yang benar-benar gila dari rumah sakit jiwa itu, ada 2-3 kali lagi layani orang, setelah itu nggak pernah lagi. Kemudian mulailah bergerak untuk mengurusi pria-pria di berbagai kota dan gereja. Dan waktu saya tanya mereka, semua ngaku seperti saya dulu. Iya. Kita semua pernah gila. Gila hormat, gila jabatan, gila harta, gila perempuan. Ya, dan itu semua bisa merusak masyarakat. Dan Nah, itulah yang saya menyebutnya sebagai kepekaan spiritual. Itulah special calling saya. Pak Nus, saya mempelajari pengajaran-pengajaran yang
Pak Nus sampaikan ya melalui mimbar, melalui media, itu ada statement Pak Nus mengatakan seperti ini tentang pergumulan atau tingkatan pergumulan seorang pria. Pak Nus menjelaskan ada 3, tapi saya mau tanyakan satu aja Pak Nus. Ya, tentang pergumulan seorang pria. Bapak menjelaskan dengan poin pria itu sebenarnya mau, tapi dia tidak bisa keluar dari yang namanya pilihan Tuhan, panggilan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Betul. Ya. Bisa dijelaskan nggak Pak Nur? Ya, terima kasih Pak Sofian. Itu sebenarnya konteksnya itu konteks panggilan Nabi Yeremia. Aha. Dia mau tapi merasa tidak bisa. Iya. Nah, ada pria yang mau tapi tidak bisa. Tidak bisa pergi. Kenapa? Karena pria itu selalu merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mau sebenarnya, sangat mau, tapi dia merasa aku nggak pandai berbicara, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu, nggak punya talenta, aku nggak punya talenta, nggak punya kemampuan bicara, nggak punya fasilitas yang mendukung. Itu yang disebut tidak bisa. Akibatnya apa? Pria itu ibarat burung raja wali, tapi mainnya di kandang ayam. Iya. Padahal burung raja wali. Menarik Pak Nus. Pria itu sebenarnya seperti burung raja wali. Burung raja wali. Cuma ditaruh atau main di kandang ayam. Jadi akhirnya apa? Potensinya mati. Oh iya. Dia kan seperti kandang di ayam saja, di kandang ayam. Padahal dia mestinya terbang tinggi. Nah, itu yang mau tapi tidak bisa. Karena itu apa yang harus kita kerjakan supaya pria itu mau dan bisa? Pertama, dia mesti menyadari bahwa hidup itu benar-benar dikelola, dimanage oleh Tuhan. Yes. Dia mesti sadar bahwa dia diciptakan bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kecelakaan, tapi itu rancangan Tuhan. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk perbuatan baik dan supaya kita hidup di dalam perbuatan baik. Jadi itu mestinya pria itu ada di situ. Nah, bagaimana dia bisa ada di situ? Dia mesti dimentori. Dia mesti punya bapak rohani. Dia mesti punya coach. Banyak pria yang sebenarnya tahu tapi tidak bisa. Kenapa? Karena nggak dilatih untuk bisa. Banyak orang bisa berenang, cuma kan bisa. Bagaimana cara bikin dia berenang? Ya dilatih. Oleh siapa? Coachnya. Pelatihnya mesti turun sama dia. Nah, saya tidak hanya mau tapi juga ingin dilatih. Nah, sekarang kemudian saya juga melatih, menjadi mentor, menjadi bapak. Setidak-tidaknya bapak buat anak-anak kita di rumah. Kan udah cukup. Jadi pria itu mesti keluar dari comfort zone. Banyak pria kan punya comfort zone. Comfort zone kita itu bisa karena rasa minder, comfort zone kita itu karena merasa tidak punya, tidak bisa, dan seterusnya. Harus bisa keluar dari situ. Berarti comfort zone itu zona nyaman, bukan hanya hal-hal yang positif aja ya. Minder juga itu termasuk. Minder itu comfort zone. Semua yang sifatnya mengekang, Raja Wali terbang tinggi, itu comfort zone. Raja Wali juga akan mati kalau nggak ada badai. Jadi dia akan dahsyat kalau ada badai. Lihat saja Raja Wali itu kalau nggak ada badai kan dia bertengger di atas pohon. Tapi itu begitu badai datang dia terbang mengatasi badai. Bahkan bukan hanya terbang, dia bilang, badai kenapa lu lama banget ya? Gue tunggu-tunggu. Jadi dia harus terbang. Jadi pria petarung sebenarnya. Jadi, itu ya. Kalau di power karakter itu ada istilah paradoks. Masalah membentuk karakter. Sementara karakter itu diperlukan untuk mengatasi masalah. Jadi bagaimana karakter kita bertumbuh kalau nggak ada masalah? Tapi jangan kita cari masalah, karena masalah tiap hari datang. Masalah itu kan problem Allah. Tapi umumnya banyak pria sontolo itu yang mencari masalah. Karena cari masalah. Pria itu nggak usah cari masalah, tiap hari ada masalah. Karena itu memang Pak Sofian, memang zaman ini butuh
kehadiran pria yang lebih berkapasitas. Ini zaman betul-betul zamannya pria sekarang. Yes. Nah, kalau Pak Sofyan lihat telur ayam itu ya, telur ayam itu kalau kita pecahkan dari luar pakai benda keras, dia kan pasti pecah. Yes. Pakai sendok atau garpu, Yeah. pecah. Habis itu telurnya bikin apa? Dadar atau omelet, selesai. Habis makan buang. Yeah. Tapi kalau pecah dari dalam, itu lahir sebuah kehidupan. Yes. Berarti kita jangan mau berubah karena ada tekanan dari luar. Pria tuh nggak boleh. Mantap. Harus berubah dari dalam. Nah, dalamnya itu apa? Itu kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Ya. Di mana ditemukan? Ya private room tadi. Jadi pria itu mesti punya private room anytime, Yes. supaya dia bisa tahu apa yang Tuhan mau atas dirinya. Yes. Kita ini banyak bicara tentang Tuhan, Ya. tapi kita sedikit bicara dengan Tuhan. Kita terlalu banyak bicara tentang Tuhan, tapi sedikit sedikit atau jarang bicara dengan Tuhan. Wah, yes. Karena bicara tentang Tuhan belum tentu Tuhan hadir. Ini Tapi kalau bicara dengan Tuhan pasti Tuhan hadir. Pak Nus, ini kalau sudah nanti direkam power statementnya banyak. Jadi kalau saya bicara tentang Pak Sofyan, Yes. misalnya dengan si A bicara tentang Pak Sofyan, kan Pak Sofyan nggak ada. Iya. Tapi kalau saya bicara dengan Pak Sofyan, berarti Pak Sofyan ada dong. Yes. Sama, bicara tentang Tuhan. Di mimbar gereja Tuhan belum tentu ada. Tapi kalau coba bicara dengan Tuhan, dia pasti hadir. Dia pasti hadir. Nah, itu yang disebut private room. Di Yes. situ kita temukan special calling. Special calling kita nggak boleh ditentukan orang lain, nggak bisa. Harus kita temukan sendiri. Dari hasil keintiman kita dengan Keintiman dengan Tuhan. Kan di Mazmur 25 ayat 14. Yes. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya akan diberitahukannya kepada mereka. Jadi saya dengar, wah, menurut pendeta ini saya harus begini, menurut Bapak itu saya mesti begini. Nggak bisa. Orang tidak bisa tentukan special calling kita. Iya. Kita yang temukan sendiri dengan Tuhan. Iya. Nah, Pak Nus, saya mau tanya. Dari pengalaman pelayanan tentang pemulihan pria, ya tadi di awal Pak Nus sudah menceritakan bagaimana Pak Nus dikirim Tuhan untuk memulihkan banyak pria-pria Papua. Ya. Iya. Pengalaman apa sih yang paling berkesan selama menjalani pelayanan tentang kepriaan, nilai-nilai kepriaan yang selama ini digeluti Pak Nus? Banyak sekali, ada 3. Sebenarnya banyak, tapi ada 3 yang saya benar-benar ingat. Yang pertama itu di sebuah kota, tempat di daerah Tretes. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Itu saya kaget karena ada 2 anak muda yang usia sekitar 20 tahun ikut camp pria. Dan di camp itu banyak sekali orang mengalami lawatan. Tapi 2 anak muda ini diam, tidak bergerak apa-apa, tidak ada respons. Nah, waktu saya coba bicara dengan mereka setelah sesi, ternyata 2 anak muda ini, mereka adalah antikris. Oh iya? Antikristus. Dan saya tanya latar belakangnya, ternyata dua-duanya anak pendeta. Oh iya? Iya. Dan mereka ngaku ke saya, di bapaknya seorang pengkhotbah terkenal di Jakarta, dan dia bilang ke saya, pasti Pak Nus kenal. Waktu dia sebut nama bapaknya, ya saya kenal. Nah, saya tanya, kenapa kamu bisa antikris? Dia bilang, bapak saya itu kalau khotbah Tuhan pakai luar biasa, banyak mujizat. Tapi kata dia, aku sendiri nggak pernah mengalami kasih dari bapak saya. Wow. Akhirnya dia jadi antikris. Terus saya bilang, terus kenapa kamu ikut program pemulihan pria di sini? Dia bilang, saya kerja di sebuah perusahaan dan bos kami mewajibkan kami ikut, makanya saya ikut. Jadi sekarang akhirnya saya tuntun mereka berdua untuk pulih bikin beres sama bapaknya. Setelah itu saya nggak tahu lagi hasil selanjutnya. Itu yang bikin saya kaget dan membuat saya merasa, waduh. Anak seorang anak pendeta. 2 orang malah antikris. Nah, di situ saya mulai diingatkan supaya ingat bahwa saya juga punya 2 anak pria. Jangan sampai mereka
kepahitan sama Tuhan gara-gara bapaknya sibuk berkhotbah dan tidak mengurus yang lain. Itu pengalaman yang sangat luar biasa buat saya. Yang kedua, di Papua ada satu pria yang benar-benar bikin keputusan radikal untuk berubah total. Nah, ini pria ini termasuk pria pemabuk kelas berat. Ya, dia kalau minum itu Putra Papua asli. putra Papua asli. Dia itu kalau minum mabuk itu bisa satu gen itu. Oh iya. Terus merokok. Tapi waktu dia dengar mau pemulihan pria, dia beli itu minuman. Malam itu kemudian dia masuk kamar hotel. Lalu dia bilang sama minuman itu, sobat, malam ini kita perpisahan. Karena besok saya harus hidup baru. Wah, itu keren tuh. Nah, malam itu dia minum sampai mabuk di kamar hotel. Kemudian besok pagi dia datang ke camp sempoyongan. Orang-orang satu kota itu ketawa dia. Kenapa? Karena mereka tahu memang dia kepala mabuk. Tapi begitu dia masuk dan dia minta saya doakan dia, waduh, waktu doakan dia mulai manifestasi dan ikut sampai selesai. Dan 1 minggu kemudian dia mengalami yang namanya ditetapkan menjadi head fasilitator. Dan sampai sekarang saya dengar perkembangannya, keluarganya mengalami terobosan yang luar biasa. Jadi istilah dia itu perpisahan. Jadi mesti ada keputusan radikal untuk perpisahan dengan semua kejahatan. Bagaimanapun model caranya. Ya, cuma lucunya perpisahannya dia minum dulu. Ini berkawan gitu ya. Yang ketiga saya itu menarik ya Pak Manus ya. Yang ketiga saya mengalami paling indah itu di China waktu camp di pedalaman di Shanghai. Itu diwanti-wanti untuk hati-hati karena nanti ada tentara, petugas imigrasi. Bukan, orang-orang di sana kan daerah komunis ya. Dan Injil kan nggak boleh masuk. Jadi saya habis berkhotbah dibawa ke sebuah hotel. Pak, ini pelayanan pria di sana? Pelayanan pria. Dibawa ke hotel. Lalu mereka 2 pria itu kasih kode ke saya. Cara mengetok pintu. Ini kodenya karena ini daerah nggak aman. Jadi kalau kami kasih kode begini artinya itu kami yang ketuk pintu Bapak. Kalau kodenya lain jangan buka pintu. Nah, saya 10 menit di situ, hampir setengah jam lah. Saya berdoa. Belum ada penterjemah yang datang. Kira-kira hampir 1 jam datang 2 pria yang tadi antar saya itu. Mereka ketuk pintu dengan ketokan yang lain. Jadi akhirnya saya memutuskan tidak buka pintu. Tapi saya berdoa terus. Ketok lagi dengan cara yang lain. Nah, kira-kira 10 menit kemudian mereka ketok pakai yang kode yang kami sepakati. Waktu saya buka pintu mereka 2 ketawa. Rupanya saya dikerjain gitu. Nah, jadi di situ saya belajar bahwa ternyata pria-pria kalau udah pulih itu hubungan dengan pria lain, hubungan dengan Tuhan, hubungan keluarga itu benar-benar seperti tidak ada jarak ya. Tidak ada jarak lagi, cair. Pengalaman juga naik pesawat yang bukan main, cuaca buruk, naik ke kapal laut, naik speedboat, naik sepeda motor sampai di pedalaman-pedalaman baik di Indonesia Timur maupun Indonesia Barat. Senang sekali nih Pak Nus nih sudah makasih Pak Sofian. Berlangsung pembahasan tentang pria. Saya rindu lain kesempatan kita bahas tentang hal-hal yang lain ya Pak Nus. Dengan senang hati Pak Sofian. Terima kasih. Jadi saya punya pesan buat para pria di berbagai tempat yang dengar channel ini, ambil keputusan untuk silakan Pak Nus, berubah. Ya. Untuk para pria yang dengar diskusi ini momentum pria, ini abadnya pria, ini waktunya pria. Dan Anda adalah sumber, dan sumber itu bersumber pada Kristus. Maka
maka jadilah pria yang memulihkan keluarga dan berdiri untuk gereja dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Nus. Terima kasih. Ya, janji lain kesempatan kita akan kumpul kembali. Pasti. Ya, terima kasih sobat-sobat di mana Anda berada. Tadi statement terakhir dari hambanya Bapak Pendeta Martinus Liur, MTH, mengatakan bahwa ini adalah tahunnya pria. Ini adalah abadnya pria. Jadilah pria yang mempunyai fungsi peran untuk memulihkan keluarga kita masing-masing. Karena saya percaya kalau prianya pulih, keluarga kita akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Keluarga dipulihkan, gereja dipulihkan, menjadi terang, menjadi garam. Gereja dipulihkan, maka kota-kota dimenangkan. Dan saya percaya akhirnya nama Tuhan dipermuliakan bagi bangsa kita. Amin. Sobat-sobat, jangan lupa like, subscribe, dan share video tentang Biblical Living, pengajaran yang pastinya akan memberkati. Sampai jumpa kembali di episode-episode mendatang, dan saya percaya semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap semangat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.